dari Gaza, jadi beliau datang dari Gaza ini. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا أشعر بالسرور والفرح لأنني أجلس بين أخواتي في أندونيسيا. Saya merasa bahagia karena saya bisa duduk bersama dengan saudari-saudariku yang ada di Indonesia. وأبلغكم تحيات أخواتكن في فلسطين وخاصة في قطاع غزة. أنقل لكم تحية المجاهدات والمرابطات وأمهات الشهداء وأمهات الأسرى وأمهات الجرحى في أرض الرباط. Saya menyampaikan salam dari saudari-saudari kita, para perempuan-perempuan pejuang, ibu-ibu para syuhada, ibu-ibu para tawanan yang menjadi korban, yang terluka, yang ada di Palestina, khususnya Gaza. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علي بالمجيء إلى أندونيسيا ورؤية هؤلاء النسوة اللاتي ينصرن فلسطين والمسجد الأقصى، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالفخر الشديد ونشعر بمعنى أن المسلمون إخوة. Saya bersyukur kepada Allah karena bisa datang ke Indonesia dan bertemu dengan perempuan-perempuan pejuang yang selalu mendukung saudara-saudara muslimahnya yang ada di Palestina, dan ini merupakan suatu kebanggaan. Mengapa? Karena kita semua berjuang untuk membela tanah suci kita, yaitu Masjidil Aqsa. إن شاء الله سنتكلم عن حكمة سورة الإسراء، وسنتكلم إن شاء الله عن استعداد أهل فلسطين لاستقبال شهر رمضان، وسنتكلم أيضا في بعض النقاط إن شاء الله. Insya Allah kita sama-sama akan berbicara, membahas tentang hikmah Isra Mi'raj dan juga tentang persiapan warga Palestina menghadapi bulan Ramadan. بداية الله سبحانه وتعالى حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بين له أن القبلة التي يجب أن يتجه إليها هي بيت المقدس. Pertama-tama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kiblat saat salat itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى في ذلك الوقت أن تكون القبلة هي الكعبة في المسجد الحرام. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan, pengennya gitu ya, bahwa kiblatnya itu ke Masjidil Haram. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عاما كاملا ونصف باتجاه المسجد الأقصى. Tetapi Allah Subhanahu wa taala malah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa selama kurang lebih 1,5 tahun. لو سألنا أنفسنا لماذا ذلك حتى تكون مهجة كل مسلم وقلب كل مسلم أن أول قبلة له هي المسجد الأقصى. Tujuannya adalah, kita mungkin bertanya ya, mengapa? Nah, tujuannya adalah agar yang menjadi perhatian umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa sebagai kiblat yang pertamanya.
untuk mengikat umat Islam dengan kiblat pertamanya, yaitu Masjidil Aqsa. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه السنة والنصف يقلب وجهه في السماء، أي كان يتمنى أن الله يحوله إلى المسجد الحرام، ولكن الله أراد أن يكون المسجد الأقصى هو القبلة الأولى. Selama 1,5 tahun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar masjidnya itu dikembalikan ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Aqsa. وكلنا نعرف في سورة الإسراء كيف أسرى الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، ثم أعرج به إلى السماء من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. Kita tahu bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengisrokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Al-Quds, kemudian Allah angkat ke langit ke-7. نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة مباشرة إلى السماء، من مكة مباشرة إلى السماء، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد للنبي ألا يكون معراجه إلى السماء إلا من المسجد الأقصى. Tetapi kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya Maha Kuasa untuk mi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah langsung ke langit. Tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala malah membuat Rasulullah SAW harus singgah dulu ke Masjidil Aqsa, bukan langsung ke Masjidil Haram. Agar apa? Agar Rasulullah SAW memiliki ikatan dengan Masjidil Aqsa. ثم ماذا حدث في المسجد الأقصى؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء جميعا من آدم عليه السلام إلى عيسى، كان إماما بهم جميعا في المسجد الأقصى، ليكون ذلك دليلا على أن هذا المكان هو عقيدة لكل مسلم على وجه الأرض. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat bersama seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Rasulullah SAW menjadi imam. Ini semua menjadi petunjuk bagi kita bahwa sesungguhnya Masjidil Aqsa itu menjadi akidah umat Islam, menjadi akidah setiap muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersama para nabi semuanya sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. لقد قسمنا الاحتلال والاستعمار إلى دول، وأعطى كل دولة اسما، وقام بإنهاء الخلافة الإسلامية، وقال هذا فلسطيني وهذا أندونيسي وذاك ماليزي وذاك مصري، طبعا حتى ننسى أننا يجمعنا شيء واحد وهو الإسلام. Para penjajah, ya kita tahu, kemudian membagi wilayah Islam itu menjadi negara-negara kecil yang setiap wilayah itu memiliki nama masing-masing. Ada yang namanya Mesir, ada yang namanya Malaysia, ada yang namanya Indonesia, ada yang namanya Palestina. Mengapa? Agar kita lupa ya dengan akidah kita, bahwa akidah kita lah yang persatukan kita semuanya. ثم جعل في كل دولة مشاكل، يعني هذا الاحتلال جعل في كل دولة مشاكل لتنشغل كل دولة بما عندها وتنسى إخوانها في الإسلام. Kemudian para penjajah membuat di setiap negara ini punya masalahnya masing-masing.
Sehingga apa? Sehingga setiap negara yang mayoritas penduduknya muslim ini lupa dengan Masjidil Aqsa, lupa dengan tempat sucinya, sibuk mengurus urusannya masing-masing. وماذا نتج عن ذلك؟ ربما بعض المسلمين الذين وقعوا في الغفلة حين يقال لهم اهتم بقضية فلسطين، تصدق بمالك من أجل فلسطين، يقول لماذا؟ أنا عندي مشاكلي وعندي فقراء في بلدي، فلماذا أنا أرسل بهذا المال لفلسطين؟ لماذا أهتم بفلسطين؟ لأن البعض قد وقع في المشكلة التي أرادها الاستعمار، أن ننسى أننا يجمعنا جسد واحد وهو الإسلام. Akibat dari semua itu apa? Akhirnya kita lihat bahwa umat Islam yang mungkin tidak terlalu mengikuti permasalahan Palestina, ketika diminta untuk memperhatikan permasalahan Palestina, membantu Palestina, mengeluarkan infak untuk Palestina, dia akan berkata, kenapa saya mesti perhatian dengan Palestina? Di tempat kami juga banyak orang miskin, banyak juga orang fakir. Kenapa mesti perhatian kepada Palestina? Dan kita tahu bahwa apa? Bahwa dengan kehendak Allah, kita ini semua sekarang lagi diuji. Di masa sekarang ini diuji oleh Allah agar apakah kita ini lupa bahwa sesungguhnya kita ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah sebagaimana satu tubuh. Umat Islam di seluruh dunia itu satu tubuh. Kalau tangannya sakit, maka seluruh tubuhnya akan meriang kesakitan. طبعا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جعل اليهود ابتلاء وجعل الصهاينة ابتلاء للمسلمين جميعا، لينظر الله سبحانه وتعالى كيف يتصرف المسلمون، هل سيتوحدون من أجل تحرير قبلتهم الأولى أم أنهم سيغفلون عنها؟ Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yahudi, menjadikan Zionis sebagai ujian bagi setiap muslim, sebagai ujian bagi umat Islam. Apakah mereka apa yang mereka lakukan ketika menghadapi ujian ini? Apakah mereka akan bersatu ataukah mereka akan bercerai-berai dan sibuk dengan urusannya masing-masing? طبعا حاول الصهاينة أخذ فلسطين من الخليفة عبد الحميد الثاني في نهاية الخلافة العثمانية، وقالوا له أعطنا أرض فلسطين وسوف نقوم بحل جميع مشاكل الخلافة وسنعطيكم الكثير من الأموال. ماذا قال السلطان عبد الحميد؟ قال فلسطين هي ملك لكل مسلم، فاذهبوا لكل مسلم واتوني بتنازل منه مكتوب أنه سيبيع فلسطين، عندها أعطيكم فلسطين. Masya Allah. Jadi Zionis Yahudi sudah mencoba di masa lalu ya agar mereka bisa memiliki tanah Palestina dengan cara damai. Cara damainya apa? Artinya kita menyerahkan tanah Palestina dengan sukarela kepada mereka. Mereka kemudian mendatangi Sultan Abdul Hamid II yang saat itu menaungi semua umat Islam di seluruh dunia, kerajaan Turki Utsmani. Mereka mendatangi Sultan Abdul Hamid II yang saat itu Turki Utsmani dalam kondisi krisis karena punya banyak hutang. Kemudian Zionis Yahudi mengatakan, berikan kepada kami tanah Palestina, maka kami akan menyelesaikan semua permasalahan Turki Utsmani. Akan kami bayar semua hutangnya, akan kami berikan harta yang sangat banyak, gitu. Seperti itu. Kemudian apa jawaban Sultan Abdul Hamid II? Palestina itu adalah tanah milik umat Islam. Silakan, kalau kamu ingin mengambil tanah Palestina, silakan datangi setiap umat Islam di seluruh dunia.
kemudian kamu datangkan tanda tangan tiap orang di antara mereka kepada saya secara tertulis. Saat kamu sudah bisa mendatangkan tanda tangan setiap umat Islam seluruh dunia kepada saya, saat itulah baru saya akan berikan tanah Palestina kepada kamu. طبعا عندها عرف الصهاينة أنهم لن يأخذوا فلسطين إلا عندما يقومون بإنهاء خلافة المسلمين ويفرقونهم ويشتتونهم ويجعلوا في كل دولة مشاكل حتى بعد ذلك تصبح فلسطين قضية لأهلها فقط، ففكروا بأن يقتلوا أهلها بعد ذلك ويأخذوا الأرض. Saat itu Zionis Yahudi mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa mengambil tanah Palestina melainkan dengan cara menghancurkan terlebih dahulu negara Turki Utsmani. Ibu-ibu sekalian, wilayah Turki Utsmani saat itu dari ujung Afrika, dari Mauritania sampai ke ujung, sampai ke Iran, Irak, semuanya milik Turki Utsmani. Termasuk kita juga yang dibantu dalam perjuangan kita oleh Turki Utsmani melawan Belanda. Nah, saat itu setelah mereka berhasil menghancurkan Turki Utsmani, akhirnya wilayah Turki Utsmani dibagi menjadi negara-negara kecil yang kita saksikan semua saat ini, dari Mesir, Mauritania, Aljazair, Libya, semuanya, Maroko, semuanya itu dulunya wilayah Turki Utsmani. Setelah semua negara-negara itu berdiri, dari Saudi sampai Yordan sampai Irak dan sebagainya, kemudian dibuatlah setiap negara ini sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga apa? Sehingga mereka tidak sempat memperhatikan tanah suci mereka, yaitu tanah Palestina, memperhatikan Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Zionis Yahudi membuat konspirasi bagaimana caranya agar mereka bisa menghabisi semua rakyat Palestina. طبعا المسلمين في كل مكان، في مصر، في الأردن، في تونس، في الجزائر، في سوريا، في لبنان، في العراق، لا يمكن أن يبيعوا فلسطين. ولكن ما الذي حدث؟ بأنهم وضعوا حكومات فاسدة في جميع الدول التي تحيط بفلسطين، وقاموا بعقد اتفاقيات معهم أنهم لا يتدخلوا حين يقتلون أهل فلسطين. وماذا سيعطون هؤلاء الحكام؟ أن يبقوا على كراسي الحكم. هذا الذي فعله الصهاينة. Ibu-ibu sekalian, jadi negara-negara seperti Mesir, Yordania, Tunis, Syria, Irak dan lain sebagainya, umat Islam di sana tidak akan mungkin menjual tanah Palestina, tidak akan mungkin menjual Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita juga, kalau ditanya, kita tidak akan mungkin selamanya sampai mati tidak akan menjual tanah Palestina, menyerahkannya kepada Zionis Israel, menyerahkannya kepada Zionis Yahudi. Kemudian bagaimana caranya? Akhirnya para penjajah kemudian mendudukkan di negara-negara tersebut, negara-negara kecil tersebut, ibu-ibu, negara Arab itu kalau digabung semua itu baru sama besar dengan Indonesia. Bayangkan betapa kecilnya, ya. Seperti negara Qatar, berapa penduduknya? 9 juta, 7 juta, Bu, satu negara. Ya, nah negara-negara kecil ini kemudian apa? Didudukkan apa istilahnya penguasa-penguasa yang mereka itu tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, cuma memperhatikan kepentingannya masing-masing. Negara-negara inilah yang mengelilingi Palestina. Kemudian setelah itu, setelah mendudukkan penguasa-penguasa yang bejat, kalau ibu-ibu ada yang pernah nonton Al Jazeera yang bahasa Inggris, itu
Isinya dari awal sampai akhir adalah permasalahan negara-negara Arab. Semuanya kacau, semuanya penguasanya di demo saat ini gitu ya. Nah itu kondisinya. Kemudian apa? Mereka membuat kesepakatan dalam penguasa-penguasa yang gak benar ini. Untuk apa? Kalau terjadi apa-apa di Palestina, kalian jangan ikut campur. Kalau terjadi apa-apa, kami melakukan berbagai perkara di Palestina, kalian tidak boleh ikut campur. Sehingga apa? Sehingga ketika rakyat Palestina dibunuh, ya Bu, dipukul, diintimidasi, diblokade, tidak ada yang membantu. Sebagaimana kita lihat sekarang ini, ada yang bantu Bu? Tidak ada. Ini yang terjadi. Jadi inilah yang dilakukan oleh Zionis Israel. وهكذا أصبح أهل فلسطين لوحدهم يواجه الصهاينة. عندها قامت ما تسمى بإسرائيل بمجازر ومذابح في عام 1948. قتلت قرى بأكملها، فتحت بطون الحوامل، قتلت الأجنة، حرقت البيوت، حتى أن الناس فرت وهربت من أماكنها إلى أماكن أخرى داخل فلسطين أو خارج فلسطين. Kemudian setelah rencana mereka berhasil, akhirnya Palestina sendirian, tidak ada yang membantu. Tahun 1948, ya saat kita baru merdeka 3 tahun Bu ya, tahun 1948 Zionis Israel kemudian melakukan berbagai pembantaian, ya. Satu kampung, satu desa habis semuanya dibunuh. Perempuan-perempuan hamil digorok perutnya, dikeluarkan janinnya, kemudian rumah-rumah kemudian dihancurkan. Akhirnya penduduknya melarikan diri, menyelamatkan diri baik ke wilayah Palestina yang lain maupun keluar Palestina. Itu tahun 1948. طبعا بعد ذلك قالوا لأهل فلسطين: إذا قررتم أن تخرجوا من فلسطين ونعطيكم أرض في أي مكان وسوف نعطيكم الكثير من الأموال، حتى قالوا أننا سنجعلكم تعيشون في مكان مثل سنغافورة، نوفر لكم المال والأبنية والقصور وكل ما تريدون، ولكن اتركوا المسجد الأقصى واتركوا فلسطين. Kemudian mereka berkata, Zionis Israel berkata kepada rakyat Palestina yang tadi bercerai-berai itu, kalau kalian mau keluar dari Palestina, meninggalkan Palestina, maka kalian akan kami fasilitasi dengan tanah, tempat tinggal, berbagai fasilitas. Mau di negara manapun kalian tinggal, kami fasilitasi. Kami siapkan rumahnya, kami berikan harta yang banyak, kami berikan tempat kalian di negara-negara yang kaya seperti Singapura. Yang penting apa? Kalian mau meninggalkan Palestina. هنا أصبحت المؤامرة عظيمة، فأصبح أهل فلسطين هم خط الدفاع الأخير عن المسجد الأقصى، فلو تراجعوا لضاعت قبلة المسلمين الأولى، ولكن ما الذي اختاره أهل فلسطين؟ Ya, demikian ya. Konspirasi itu akhirnya berhasil. Konspirasi yang sangat besar. Saat ini kita lihat rakyat Palestina yang tersisa, karena sebagiannya sudah tadi akibat tahun 48 melarikan diri keluar Palestina, sebagiannya lagi masih tinggal di dalam Palestina. Merekalah akhirnya yang menjadi garda terdepan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Kalau mereka tidak bertahan, kalau mereka juga ikut pergi, Masjidil Aqsa itu sudah lama dikuasai, ya seperti itu. Nah, inilah kita lihat ternyata rakyat Palestina memilih dengan berbagai risikonya, dibunuh, kelaparan, diancam dan lain sebagainya, dipenjara, mereka tetap bertahan di Palestina.
اختار أهل فلسطين لم يختاروا المال ولم يختاروا زينة الحياة الدنيا، وإنما اختاروا أن يقدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأبناءهم في سبيل الله حفاظا على قبلة المسلمين الأولى. Warga Palestina tidak memilih harta, tidak memilih kemewahan dunia. Kalau mereka mau tinggalkan Palestina, langsung difasilitasi, Ibu. Mau tinggal di mana? Gitu ya. Tetapi mereka memilih untuk mempersembahkan jiwa mereka, harta mereka, anak-anak mereka dalam rangka untuk menjaga Masjidil Aqsa. هل واجب أهل فلسطين وحدهم أن يقدموا هذا في سبيل قبلة المسلمين الأولى، أم أنه واجب كل مسلم؟ Apakah mempersembahkan yang terbaik untuk menjaga Masjidil Aqsa ini hanya kewajiban rakyat Palestina? Apakah menjaga Masjidil Aqsa itu adalah kewajiban setiap muslim di seluruh dunia? بارك الله فيكم. طبعا هو واجب كل مسلم، ولكن نحن نعلم بأن الحدود التي قسمت المسلمين لم تدع لهم مجالا ليذهبوا هناك ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله نحن نعلم بأنها لو أزيلت الحدود لكانت نساء أندونيسيا تجاهد الآن مع نساء فلسطين. Tentu saja membebaskan Masjidil Aqsa, menjaga eksistensi Masjidil Aqsa adalah kewajiban setiap muslim. Tetapi kita tahu bahwa sekarang ini wilayah Islam itu dibagi menjadi berbagai negara-negara kecil, ada batas-batas negaranya yang membuat tidak mudah bagi kita untuk pergi. Jangankan pergi ke Palestina, ke Malaysia saja. Ibu-ibu yang pernah ke Malaysia, ya, dicurigai ini jangan-jangan TKW ini, ya. Itu baru saja saya kemarin ke Palestina, ada beberapa rombongan itu lama diperiksa di imigrasi, Bu. Kenapa? Karena dicurigai TKW. Coba seperti itu. Itu baru ke Malaysia. Bagaimana mau ke Palestina? Ya. Jadi kita tentu tidak bisa untuk apa? Ikut berjuang di sana, untuk mempersembahkan jiwa kita, harta kita untuk menjaga Masjidil Aqsa, Bu, bukan apa? Menjaga Masjidil Aqsa. Beliau menyatakan, saya yakin kalau batas-batas ini tidak ada, pastilah ibu-ibu yang ada di sini itu sudah pergi ke Palestina. Ya, berjuang sebagaimana perempuan-perempuan Palestina yang ada di sana dalam rangka untuk menjaga Masjidil Aqsa. أخواتي، نحن على الرغم من كل التضحيات والدماء والشهداء والأشلاء والجرحى وخسران البيوت والسيارات والشوارع وكل شيء في قطاع غزة يدمر، وكذلك في فلسطين، والله لا نشعر إلا بعطاء الله سبحانه وتعالى أن من علينا أن نكون حراسا للمسجد الأقصى. Meskipun pengorbanan sudah banyak sekali diberikan, baik itu darah, nyawa para syuhada, rumah-rumah yang dihancurkan, semuanya hancur, mobil hancur semuanya, baik itu di jalur Gaza maupun di Palestina secara umum. Tetapi beliau menyatakan, tapi kami warga Palestina merasa kami mendapatkan nikmat dari Allah. Apa nikmatnya, Bu? Menjadi garda terdepan penjaga Masjidil Aqsa. Itu adalah suatu nikmat dan kehormatan. الله أكبر. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال الصحابة رضوان الله عليهم: أين هم يا رسول الله؟
قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan membawa berita bagi rakyat Palestina dan juga bagi siapa yang berjuang. Beliau bersabda, akan senantiasa ada di antara umatku itu sekelompok orang yang mereka selalu bertahan dalam kebenaran dan mereka tidak peduli dengan orang-orang yang memusuhi mereka, dengan orang-orang yang telah menelantarkan mereka, mengkhianati mereka. Mereka senantiasa tetap berada dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana mereka? Rasulullah SAW bersabda, mereka ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم شعروا بالاشتياق لبيت المقدس حينما كان محتلا من الرومان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نذهب إلى بيت المقدس فماذا نفعل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أسرجوا قناديله بالزيت، أي إن لم تستطيعوا أن تصلوا للمسجد الأقصى فعليكم أن تكونوا داعمين للمسجد الأقصى، داعمين بقلوبكم وبدعائكم وبإمدادكم المالي حتى يكون الناس قادرين على أن يواصلوا. Para sahabat dengan mendapatkan ilmu betapa besar keutamaan Masjidil Aqsa, rindu ingin pergi ke Masjidil Aqsa sebagaimana kita, Bu ya. Pengen nggak ke Masjidil Aqsa, Bu? Kan umroh itu paling baiknya, paling bagusnya kan ngambil mikotnya itu dari Masjidil Aqsa kan? Ibu-ibu yang sudah pernah haji dan umroh ya, itu paling baiknya dari sana gitu. Tetapi kita tidak bisa ke sana sebagaimana para sahabat saat itu tidak bisa ke Masjidil Aqsa. Mengapa? Karena Masjidil Aqsa saat itu ada di tangan Romawi, ya, sehingga tidak bisa ke sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat yang ingin pergi ke Masjidil Aqsa tetapi tidak bisa pergi ke Masjidil Aqsa, beliau menyampaikan, kalau kalian tidak bisa pergi ke Masjidil Aqsa, maka kirimkanlah minyak untuk menjadi bahan bakar yang menyinari lampu-lampu yang ada di sana. Karena saat itu nggak ada listrik, Bu ya, ya kan, pakai minyak ya, menyalakan lampu-lampunya. Nah ini adalah istilahnya Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa pergi ke sana, maka teruslah dukung warga Baitul Maqdis, warga Palestina dengan doa, dengan mengirimkan dukungan finansial, ibu-ibu ya, bantuan kepada mereka agar mereka tetap bisa bertahan di sana, tetap bisa mempertahankan Masjidil Aqsa. Sebab kalau mereka sudah mundur, tidak mau bertahan, kita semua dosa, Bu. Kita semua dosa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. إذن من عقيدة كل مسلم أن فلسطين ستتحرر بنا أو بغيرنا، ولكن كل واحد منا يجب أن يكون حريصا أن يكون خطوة في طريق النصر والتحرير، لأننا سنسأل يوم القيامة عن قبلة المسلمين الأولى ماذا قدمنا لها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, ibu-ibu, bahwa hari kiamat itu tidak akan datang melainkan setelah umat Islam
berperang dengan orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu bersembunyi ya, dan baik batu maupun pohon-pohon berkata, wahai Abdullah, wahai Muslim, ini ada orang Yahudi di belakang saya, ya, bunuhlah dia. Ini adalah hadis sahih yang sangat terkenal. Jadi kita lihat di sini dari hadis ini bahwa apa? Bahwa kita itu akan bisa menghancurkan orang-orang Yahudi. Betul kan? Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ketahui bahwa Palestina itu akan kita bebaskan, karena kita akan bisa menghancurkan orang-orang Yahudi. Tidak ada perjuangan yang lebih jelas akhirnya melainkan perjuangan mempertahankan Masjidil Aqsa Palestina, karena pasti menang. Cuma masalah waktu. Jadi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina itu pasti akan bebas, pasti akan merdeka, baik di tangan kita ataupun di tangan orang lain, generasi setelah kita. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa setiap kita harus punya andil, harus punya usaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan bertanya kepada tiap-tiap orang di antara kita di hari kiamat, apa yang telah kamu lakukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dari tangan Zionis Yahudi, para penjajah. ولكن الآن نحن في فلسطين نعيش تحت هذا الاحتلال، احتلال مجرم، احتلال قاتل، لا يوجد عنده خيارات إلا أن يقضي على أهل فلسطين. هو يكذب في الإعلام ويقول نريد السلام، ولكن جربنا هذا السلام بعد اتفاقية أوسلو، ولكنه كان سلام كاذب، لم يعطينا الصهاينة أي شيء سوى القتل والحروب والدمار. يريد أن يظهر أمام العالم بأنه متحضر وأنه يريد السلام، لكنه هو في الحقيقة مجرم يريد أن يقضي على جميع أهل فلسطين. Saat ini kita lihat warga Palestina hidup di bawah penjajahan. Penjajah yang ingin membunuh, ingin menghabisi, melakukan pembersihan etnis di Palestina, tetapi mereka menampakkan di hadapan dunia, mereka berbohong di media-media massa maupun media-media sosial dengan menyatakan bahwa mereka ingin damai. Rakyat Palestina sudah mencoba untuk berdamai dengan mereka saat terjadinya perjanjian Oslo. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah perjanjian Oslo itu justru makin gencar mereka membunuh rakyat Palestina. Mereka menyerbu, melakukan berbagai peperangan, agresi dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu bukti bahwa meskipun mereka berkoar-koar bahwa mereka ingin damai, tetapi sesungguhnya mereka adalah penjahat perang. طبعا الصهاينة يريدون من أهل فلسطين أن يكونوا دائما في حزن شديد بسبب القتل والدمار، يريدونهم أن يكونوا محطمين نفسيا ومعنويا، ولكن والله وبفضل الله أن الشهداء لا يزيدوننا إلا قوة، وهذه الدماء لا تزيدنا إلا رباطا وإصرارا وعزيمة على أن نجود بكل شيء من أجل فلسطين. Tentu saja Zionis Israel sebagaimana penjajah yang lainnya di atas muka bumi, kita semua sudah merasakan Bu ya, 350 tahun, bayangkan ya. Para penjajah ingin dengan apa yang sudah terjadi itu agar rakyat Palestina sedih, patah hati, patah semangat, berputus asa, menyerah gitu. Tetapi ternyata
warga Palestina justru dengan bergugurannya para syuhada, sebagaimana kita semua bulan ya ibu-ibu ya, lagu gugur bunga bu, gugurnya para syuhada itu tidak membuat kita menyerah, malah makin semangat untuk berjuang, malah makin semangat untuk berusaha, justru menambah kekuatan, justru bertambah tekadnya untuk terus bertahan dan menjaga kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa. لذلك نحن لا ننكسر أمام العدو فنستقبل مواسم الطاعات كرمضان والعيد بالفرح والسرور، نزين بالمصابيح استقبالا لرمضان ونظهر البهجة والفرحة والسرور. فهذه الأسواق في رمضان تكون مليئة بالزينة وبالأطعمة وبكل شيء. Irinya terlupakan jadi maaf ya, tetapi rakyat Palestina tidak patah semangat ya, mereka tetap menjalankan ketaatan, tetap beribadah pada Allah walaupun dengan banyaknya korban yang berjatuhan setiap hari bu, sampai hari ini ya, berjatuhan korban ke setiap hari, cuman jumlahnya karena jumlahnya itu karena bukan peperangan, jadi mungkin tidak sampai di sini. Tapi kalau kita mengikuti beritanya setiap hari, ada yang ditangkap, ada yang dibunuh. Walaupun kondisi begitu, mereka tetap menjalankan ibadah, menyambut Ramadan dengan bahagia. Ya, jadi di Palestina itu kita lihat bahwa apa? Bahwa lampu-lampu dinyalakan. Kalau di sini, sebagaimana sebagian besar negara Arab, namanya Ramadan itu pasti masjid itu dihiasi dengan lampu-lampu. Ya. Ya, kalau kita mungkin lihatnya saat Natal ya, tapi kalau di sana itu saat Ramadan seperti itu. Kemudian masakan dan lain sebagainya, ibu-ibu seperti itu. ولكن هذا الفرح لا يحبه العدو، لذا هنالك في بعض رمضانات تبدأ الحروب فتقصف البيوت ويصبح الناس يتناولون طعام الإفطار على ركام بيوتهم. Tentu saja Zionis tidak ingin warga Palestina itu berbahagia menyambut Ramadan, sehingga apa kita tahu 2 tahun yang lalu pas di bulan Ramadan ya terjadi penyerbuan di situ, sehingga apa? Sehingga yang seharusnya umat Islam di Palestina itu duduk berbuka puasa di rumahnya, akhirnya apa? Berbuka puasanya di dekat puing-puing rumah mereka. طبعا لماذا نفعل هذا الشيء؟ من أجل إغاظة العدو. نحن نعلم بأن الله عز وجل قال ليغيظ بهم الكفار، فهذا جهاد الغيظ وإثارة الغضب عند اليهود، أنكم لن تكسرونا وسنجاهد حتى بالفرح سنجاهد. Mengapa kita melakukan semua ini? Untuk menimbulkan kemarahan dalam diri musuh. Ya, kenapa? Liyaghiza bikumul kuffar. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar orang-orang kafir itu marah kepada kalian. Itu tujuannya. Jadi, saat kita berbahagia pun kita sengaja ya, warga Palestina itu ingin menimbulkan kemarahan, iri dan dengki dalam diri, hasad dalam diri musuh-musuhnya. طبعا في هذه الصورة المرابطات خديجة وهنادي يقمن بصنع طعام الإفطار من الأكل الفلسطيني، ورق العنب والمقلوبة، هذه الأكلات التي يكرهها اليهود لأنها تعد تراث فلسطين، الذي أيضا استقبلت فيه المجاهدات صلاح الدين الأيوبي عند فتح المسجد الأقصى، وهو الذي سماها مقلوبة لأن طريقة تقديمها تكون بقلب الإناء. Ya, kita lihat ini adalah perempuan penjaga Masjidil Aqsa. Penjaga di sini bukan berarti satpam bu ya, bukan. Artinya mereka itu mendedikasikan diri mereka untuk selalu berada di Masjidil Aqsa. Baca Quran, ngaji, mereka ini ustazah. Ibaratnya di sana ininya Bu Nani. Bu Naninya Ustazah Nani yang ada di Masjidil Aqsa. Ini Ustazah Khadijah dengan Ustazah Hanadi. Jadi mereka menyiapkan
makanan Palestina saat berbuka di Masjidil Aqsa yang disebut dengan maklubah. Maklubah itu hanya yang dibalik. Kenapa disebut maklubah? Karena caranya adalah pancinya yang udah matang nasinya kemudian dibalik, jadilah nasinya seperti ini, maklubah namanya yang dibalik. Kenapa? Karena tradisi seperti ini nih termasuk yang dibenci oleh Zionis Yahudi karena mengingatkan dengan sejarah masa lalu saat Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan salibis, ya. Mereka disambut oleh perempuan-perempuan Palestina dengan masakan maklubah ini. Jadi masakan maklubah itu mengingatkan kemenangan umat Islam di masa lalu berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. طبعا ترابط النساء في الصلاة في المسجد الأقصى وبتعليم النساء الدروس حتى لا يتركوا مجال للعدو، لأننا كما نعرف اليهود يحاولون الآن أن يستغلوا الأوقات التي يكون فيها المسجد فارغ ليثبتوا وجودهم في المسجد. لذا النساء ترابط في المسجد الأقصى حتى لا يكون فيه اليهود يصلون فيه صلواتهم ويدنسون طهر المسجد الأقصى. Jadi perempuan-perempuan Baitul Maqdis khususnya di sekitar Baitul Maqdis itu mereka sengaja melaksanakan taklim, ya, tahsin, tahfiz Quran gitu ya di Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk menutup peluang bagi Zionis Yahudi masuk ke Masjidil Aqsa dan kemudian menegaskan eksistensi diri mereka, kedaulatan mereka terhadap Masjidil Aqsa. Perempuan-perempuan Baitul Maqdis tidak membiarkan ini semua. Jadi mereka selalu berjaga di dalam Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk menjaga Masjidil Aqsa agar Masjidil Aqsa itu tidak kosong. Mereka iktikaf di sana seperti itu. Sebab ketika diberi kesempatan Zionis Yahudi itu, apalagi yang akan mereka bakar setelah mereka membakar mimbar Salahuddin, ya. Mereka memang tujuannya akan menghancurkan Masjidil Aqsa. طبعا في فلسطين يعني صور الدمار، يعني ترون يعني لعل الإنسان فينا يشتغل طول عمره حتى يمتلك بيت. في فلسطين نبني البيوت ويشتغل الأب طوال حياته حتى يؤمن مساكن لأولاده. في لحظة يأتي الاحتلال يهدم البيوت، يهدم الأراضي، يهدم المستشفيات، يهدم كل شيء. مئات العائلات تموت جميعا في لحظة واحدة. جميع العائلة، الأجداد، الآباء، الأبناء، كل العائلة تموت في لحظة واحدة. Ya, ini adalah contoh banyak yang ini terjadi di Palestina, hancurnya rumah-rumah. Kita tahu ibu-ibu, kita membangun rumah pernikahan kita itu butuh waktu berapa lama, Bu? Setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Bisa punya rumah yang mapan dalam rangka apa? Agar di masa depan anak cucu kita itu punya tempat tinggal. Tetapi dengan usaha seumur hidup ini untuk membangun semua rumah bagi anak keturunan kita, apa yang didapati? Hancur dalam sekejap, dihancurkan oleh Zionis Yahudi. طبعا في وقت الحرب لا يكتفون بقصف البيوت، بعض الناس تفر إلى المساجد لأنها تشعر بأن المسجد يعني آمن، ولكن اليهود أيضا يقصفون المساجد ويقصفون المستشفيات. بعض العائلات كانت تذهب إلى المستشفى أيضا تظن أنه آمن، تقصف المستشفيات. بعض العائلات تذهب إلى المدارس تقول إنها آمنة، تقصف المدارس. لا مكان آمن في فلسطين، أنت في خطر، أنت معرض للموت كونك تصر على أن تبقى في فلسطين. Sebagian keluarga Palestina itu akhirnya mengungsi di masjid karena menyangka yang namanya tempat ibadah, masa sih kena rudal juga, masa sih dihancurkan juga gitu. Ternyata masjid pun dihancurkan. Ada yang pergi ke sekolah-sekolah yang namanya tempat pendidikan, masa iya dihancurkan? Ternyata dihancurkan juga. Ada lagi yang pergi ke rumah sakit, namanya rumah sakit, masa sih ya
dihancurkan juga, ternyata rumah sakit pun dihancurkan. Jadi di Palestina itu tidak ada tempat yang aman. Setiap saat nyawa kita terancam. Kenapa terancam? Penyebabnya apa? Karena kamu tetap nekat mau bertahan di Palestina, maka kamu akan diancam oleh pembunuhan dan kematian. لكن هل تعرفون لماذا يقصفوننا من الجو ويقتلوننا من الجو؟ والله لأنهم يخافون منا. هم جبناء، معهم كل الأسلحة، هو رابع أقوى جيوش العالم على الإطلاق، ومع ذلك 4 حروب مروعة قتل فيها آلاف المدنيين، دمرت فيها البيوت، المستشفيات، المدارس، المساجد. 50 يوم في إحدى الحروب، والمحتل الغاصب حول غزة والله يخاف أن يدخلها فيضربها من السماء، لأنهم يعلمون أننا نهب حياتنا لأجل القدس وفلسطين، لأجل الله سبحانه وتعالى. أما هم فيحبون الحياة، يريدون أن يضربوننا من أماكن بعيدة فلا نصل إليهم. والله لو دخلوا إلى غزة من الداخل لقاتلتهم النساء والأطفال والشيوخ والرجال، ولم يبقى أحد إلا قدم حياته رخيصة. سمعتم عن 4 حروب لم يستطع الصهاينة أن يدخلوا يوما واحدا داخل غزة، لأنهم يعرفون بأننا نقاتل بالحجر، نقاتل بالسكين، نقاتل بأي شيء، نتحدى هذه الترسانة العسكرية حتى لو بأجسادنا العارية، ولا نفرط بالقدس ولا بالمسجد الأقصى ولا بفلسطين. Ya, jadi mengapa Zionis Israel itu selalu menghujani Palestina, khususnya Gaza itu dengan rudal? Mengapa? Karena mereka itu adalah bangsa yang pengecut. Mereka takut untuk menyerbu lewat jalan darat, takut masuk wilayah Gaza yang besarnya itu tidak lebih sebesar kota Jogja, ya, sekecil itu. Tapi mereka tidak berani masuk, padahal yang katanya negara Zionis Israel itu memiliki semua senjata yang dimiliki oleh negara-negara seluruh dunia. Indonesia aja kalah, Bu. Zionis Israel itu adalah negara keempat yang memiliki kekuatan senjata terbesar di seluruh dunia. Tidak bisa menaklukkan wilayah sebesar kota Jogja. Ya, nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi mereka menyerbu Gaza itu sebanyak 4 kali agresi. Sampai terakhir 2 tahun yang lalu ya, agresi terbesar mereka itu 4 kali. Ternyata mereka apa? Tidak mampu masuk ke wilayah Gaza. 50 hari mereka menghujani Gaza dalam salah satu pertempuran. 50 hari dihujani dengan rudal, bayangkan Bu, hancur nggak Bu? 50 hari dihujani dengan rudal. Tetapi pada akhirnya mereka menarik mundur pasukannya, gak bisa masuk ke Gaza. Nah ini kenapa? Karena rakyat Gaza lebih memilih menghadap Allah dalam kondisi mulia daripada hidup terjajah. Sedangkan orang-orang Yahudi dalam Al-Quran Bu, ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Kalau bisa 1000 tahun mereka pengen hidup orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Jadi yang satunya tidak takut mati, yang satunya takut mati. Makanya tadi apa? Makanya mereka kemudian tidak mampu untuk masuk ke wilayah Gaza meskipun dengan memiliki perlengkapan yang sekian banyak, yang paling modern di seluruh dunia. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa nyawa mereka itu adalah nyawa yang memang hanya untuk kepentingan dunia saja. Sedangkan rakyat Gaza, mereka bersedia mengorbankan apa saja untuk Masjidil Aqsa, untuk Allah Subhanahu wa taala.
طبعا يا أخواتي يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى اختارنا لأن نكون في أرض الرباط. والسؤال لو اختارك الله سبحانه وتعالى أن تكوني في أرض الرباط، اسألي نفسك هل من السهل أن تقدمي بيتك الذي بنيتيه لسنين، سيارتك، أبنائك جميعا، عائلتك، من تحبين، تقدمينهم في لحظة، كل شيء من حياتك يختفي. تخيلي أن هذا يحدث لك، ما هو شعورك؟ Seandainya kita itu terpilih untuk menjadi warga Palestina, Bu, kita bayangkan dan bertanya pada diri kita sendiri, siapkah kita mengorbankan rumah kita yang kita bangun ya sejak dari awal pernikahan sampai berapa puluh tahun? Siapkah kita mengorbankan rumah kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai, semua lenyap dalam sekejap demi perjuangan mempertahankan Baitul Maqdis? Mari kita bertanya kepada diri kita, siapkah kita melakukan itu semuanya dalam rangka untuk membela Masjidil Aqsa? طبعا يا أخواتي يعني والله يعني هذه التضحيات لا تزيدنا إلا تمسكا وقوة. كل العائلات التي قدمت بيوتها وأبنائها قالت والله لو أمتلك بيوتا أخرى وأبناء آخرين وعائلات أخرى لن أتردد في أن أقدمهم فداء للمسجد الأقصى. فماذا أنت تقدمين؟ وأنا أعلم بأن كنا جميعا تتحركن للصلاة في المسجد الأقصى، وأن تكن يعني عضدا لأخواتكن هناك وأنتن كذلك. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأخوة، وبارك الله فيكم على هذا الحضور، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. Semua pengorbanan yang sudah dipersembahkan itu, beliau mengatakan makin menambah komitmen kami untuk terus meneruskan perjuangan ini. Dan perempuan-perempuan Palestina setelah semuanya habis, kemudian mereka berkata, seandainya aku nanti diberi anak lagi, diberi rumah lagi, diberi harta lagi, maka aku tidak akan segan-segan mempersembahkan itu semua sekali lagi dalam rangka untuk perjuangan di jalan Allah, membebaskan Baitul Maqdis. Beliau mengatakan, beliau tahu bahwa kita semua yang ada di sini pengen ke Masjidil Aqsa. Kita semua di sini ingin ikut berjuang, merasakan nikmatnya perjuangan mempertahankan tempat suci umat Islam, Baitul Maqdis. Beliau mengatakan, tapi bagaimanapun kita diharapkan berjuang di tempat kita masing-masing. Dengan keberadaan kita di sini, kita juga tetap bisa berjuang untuk mendukung saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan. Beliau mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat ukhuwah, bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian yang hati-hati mereka selalu bersama dengan rakyat Palestina. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.